Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-karimil mannan, azimil ihsan. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala tawalid na'ma wa jazilil imtinan. Wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyubarika lana fima baqiya min sya'ban wa yuballighna ramadan wa yu'inuna ala siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa yahfazna minadh dhunubi wal atham wa anwa'il isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-munzal alaihi al-Qur'an. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ala alihi wa ashabihi ziyan anawinil awala'i wal iman wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bi ihsan ala mamarid duhuri wal azman. Amma ba'du, ikhwanana, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah atas semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam yang agung, yang mulia, yang teristimewa, yang terindah mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ikhwanana, sahabat-sahabat majelis, pecinta ilmu dan ahlul ilm dimanapun anda semuanya berada, kita mengungkapkan rasa syukur yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dikaruniakannya oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan sebagaimana biasa, Majelis Ta'lim Darus Sofa di setiap menjelang maghrib atau menjelang berbuka puasa akan ada tayangan yang telah diambil oleh tim IT Majelis Darus Sofa kepada para asatid yang ada di kota Medan ini, supaya kita bisa mengambil tambahan ilmu. Meskipun mungkin di Majelis Ta'lim Darus Sofa dibuat libur beberapa majelis di masjid-masjid ataukah di pondok pesantren, namun keakraban kita di dalam ilmu tetaplah terjalin semaksimal mungkin insyaallah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini. Sehingga kita mengajak semuanya untuk bisa aktif, untuk bisa mensyiarkan, share kepada semua kawan-kawan kita bahwa di setiap sore menjelang maghrib Majelis Ta'lim Darus Sofa akan menyiarkan tayangan-tayangan ilmiah, tayangan-tayangan yang penuh dengan manfaat yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, ibadah di bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan, amal-amal mulia yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu yang lebih berkah. Dan kita berharap insya Allah kita semuanya, keluarga kita, kawan-kawan kita, sahabat kita, semuanya menjadi orang yang mendapatkan bagian yang tersempurna dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan di 10 hari pertama bulan suci Ramadan. Maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebarkan di 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Dan itqun minan nar, pembebasan dari api neraka di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Ikhwanana, saudara-saudara semua, pecinta-pecinta ilmu dan ahlul ilm, masuknya kita ke dalam bulan suci Ramadan adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk kita mendapatkan anugerah-anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang disebarkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Demikian banyak anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Nabi menyebutkan di antaranya, pintu-pintu surga semuanya terbuka selama bulan suci Ramadan. Pintu-pintu langit semuanya terbuka di saat bulan suci Ramadan, sehingga semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusaffat maradatus syayatin, setan-setan yang nakal diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yurma bihim ilal bihar, dan dilemparkan ke samudra supaya tidak mengganggu puasanya orang.
supaya tidak mengganggu ibadahnya orang di bulan suci Ramadan. Setiap saat, setiap hari ada panggilan dari bawah arsy. Ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang kepingin kebaikan, mendekatlah, menghadaplah. Dan wahai yang berkeinginan untuk melakukan keburukan, cukup di situ, jangan teruskan. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam salah satu khutbahnya, la yuhram min khair Ramadan illa mahrumun syagi. Tidak terhalang dari kebaikan-kebaikan bulan Ramadan kecuali orang yang memang celaka dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya. Naudzubillah min dzalik. Sering kita dengarkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Neraka wel buat orang yang mendapati Ramadan kemudian tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat masyhur. Kita mau menjelaskannya adalah menitik beratkan adalah kemuliaan bulan suci Ramadan. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintu taubat. Kapanpun kita taubat pasti diterima. Selama roh belum sampai di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, taubat pasti akan diterima. Namun seakan-akan Rasulullah menyatakan, kalau di bulan suci Ramadan yang semua amal kebaikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kebaikan diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudahan semua amal-amal saleh yang didukung oleh semuanya. Semua umat Islam mendukung amal-amal saleh di bulan Ramadan. Maka anehlah kalau ada umpamanya orang Islam malah menghalang-halangin orang ibadah di bulan Ramadan. Apapun alasannya. Menghalang-halangin bentuk kedekatan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. La yuhram min khairiha illa syakiyun mahrum. Tidak terhalang dari kebaikan Ramadan kecuali orang yang celaka. Naudzubillah min dzalik. Fahami akan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu kita dapatkan lagi. Ikhwanana, Ramadan setiap tahun akan datang. Pasti. Namun permasalahannya, kita bisa mendapatkan atau tidak. Maka di saat sekarang kita sudah mendapatkan bulan suci Ramadan, maka ambil kesempatan ini. Dan pastinya waktu kita berjalan dengan cepat. Tambah masa, tambah zaman, tambah dekat dengan hari kiamat, perputaran waktu demikian cepat luar biasa karena keberkahan waktu ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit. Maka ambil kesempatan. Ambil kesempatan, sibukkan kita dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan yang pahala wajib dilipat gandakan oleh Allah menjadi 70 kali wajib. Kalau ambil contoh ringan, puasa 30 hari kita di bulan suci Ramadan, kalau dikalikan 70 kali puasa wajib, maka seakan-akan kita berpuasa 2100 hari. Berkah bulan suci Ramadan. Demikian juga amal sunnah, amal baik, khoslah, waman ata bi khoslatin min khair. Siapa yang melaksanakan satu pekerti dari kebaikan, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala fardu atau wajib fima siwa di selain bulan suci Ramadan. Anda salat sunnah ditulis ibadah wajib. Anda tidak mengeluarkan zakat mal karena kita tidak mampu, mungkin mayoritas kita nggak mampu. Tapi Anda memberikan teh panas ke musola atau ke masjid. Anda memberikan kue untuk bukaan ke masjid. Itu pun Anda ditulis sebagai ibadah fardu. Kalau harta fardu berarti adalah semisalnya Anda mengeluarkan zakat. Demikian juga bulan suci Ramadan. Di dalamnya dipastikan ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Maka bayangkan, andai Anda mendapatkan 12 kali Lailatul Qadar. Dari umur Anda sejak baligh sampai umur sekarang, Anda mendapatkan 12 kali atau 12 tahun Lailatul Qadar Anda dapatkan. Maka tak ubahnya umur Anda 1000 tahun full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan andai Anda mendapatkan 24 kali Lailatul Qadar, maka tak ubahnya Anda mendapatkan umur 2000 tahun
full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lanjutkan hitungan ini dalam pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, sebesar-besarnya fadlullah wasi'. Anugerah Allah Subhanahu wa taala sangat besar, maka jangan sia-siakan bulan suci Ramadan, dan insya Allah juga tayangan menjelang maghrib ini sebagai bentuk kita duduk bersama dengan keluarga kita dengarkan pengajian sambil menunggu buka puasa, daripada Anda nengok televisi yang entah mungkin iklannya macam-macam, ya, atau mungkin diganti kepada pandangan-pandangan yang mungkin mengganggu nafsu syahwat kita. Anda melihat tayangan ilmiah dari Majelis Taklim Darus Sofa, menambah ilmu Anda semuanya, dan duduk bersama keluarga sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah juga menghadiri majelis taklim yang disebutkan, menghadiri majelis taklim lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Bagaimana ketika kita menghadiri majelis taklim di bulan suci Ramadan? Jangan kendorkan semangat di bulan suci Ramadan di dalam ibadah dan menuntut ilmu. Insya Allah kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tambahan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap waktu, setiap saat kita akan bertambah ilmu yang manfaat, dan insya Allah bertambah pula nilai kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah dan beramal saleh, saling mendoakan di dalam bulan suci Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil kesempatan demi kesempatan di waktu-waktu yang agung yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam anugerah yang luar biasa yang tidak terkira dalam pikiran dan otak kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah, sehat walafiat, puasa terus, qiyamul lail terus, baca Quran terus, dan berbuat baik yang mudah-mudahan semuanya makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.